Dukung like, komen, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Wah, Feng Da tidak takut menjulurkan lidahmu. Karena kamu ingin mati, maka aku akan memenuhimu. Tulai, Diakon Ye memandang aura Xiaoyan yang sangat arogan, dan segera berteriak, lalu dendam kaki kuning perlahan menempel di tubuhnya. Dia adalah elemen tanah yang kuat, kekuatannya telah mencapai tahap tengah dari Dosian Bintang 2, dan keterampilan bertarung di tangannya juga cukup kuat. Hati-hati, Tuan. Wanita yang terluka itu melirik Xiaoyan berjubah hitam, alisnya sedikit berubah. Saya tidak tahu mengapa, kekuatan Xiaoyan ini tersembunyi di bawah jubah hitam, dia bahkan tidak bisa melihatnya, dan bahkan ada rasa takut, dan dia tidak tahu dari mana asalnya. Kamu bisa tenang, aku bisa berurusan dengan orang ini. Xiaoyan memandang Diakon Ye yang agresif, dan mengatakan sesuatu ke belakang tanpa banyak berpikir. Xiaoyan sekarang adalah semangat juang, perubahan pertama dari Dewa Naga, dan kekuatan fisiknya cukup untuk dibandingkan dengan rata-rata pertempuran Bintang 2 tahap akhir yang abadi. Jika bahkan tahap menengah pertempuran abadi Bintang 2 tidak dapat menangani, dengan itu akan menjadi lelucon besar. Yantu, Diakon Ye juga samar-samar merasa bahwa kekuatan Xiaoyan tidak buruk, jadi dia tidak menahan diri dan berteriak keras. Pasir kuning di bawah kaki beberapa orang itu langsung membentuk pistol batu yang mempesona dengan ukuran beberapa puluh meter, dengan semburan cahaya dingin, menderu ke arah Xiaoyan. Tersedak-tersedak, Xiaoyan tidak panik, dia dengan lembut melepaskan penguasa kuno Heng Huoheng dari punggungnya dan memegangnya di tangannya. Douqi juga mengalir keluar dari tubuhnya, dan kemudian dia tiba-tiba menusuk tombak batu. Pistol itu hancur seketika. Elemen api. Melihat tombak batu tiraninya langsung dipatahkan, Diakon Ye mengerutkan kening. Jelas, api mengalahkan bumi, dan bumi mengalahkan api, dan dalam hal atribut timbal balik, hanya tingkat kekuatan yang dapat menentukan hasilnya. Tunjukkan keahlianmu yang sebenarnya, kalau tidak, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Xiaoyan tersenyum perlahan, tapi senyum itu membuat Diakon Ye kedinginan, karena ada sedikit senyuman di senyuman itu. Napas yang berbahaya. Wah, jangan terlalu arogan. Diakon Ye memandang Xiaoyan dengan sangat arogan, dan mau tak mau mengamuk. Tulai, setelah minum, pasir kuning di tanah tiba-tiba perlahan mengembun di bawah mata Xiaoyan dan mereka berdua. Hati-hati, ini adalah keterampilan bertarung teratas dari peringkat abadi, raksasa batu. Seluruh tubuh raksasa batu terdiri dari atribut bumi, dan atribut bumi sangat menakutkan dalam hal pertahanan. Dengan keterampilan bertarung ini, bumi memadatkan orang, dan raksasa batu namun, itu adalah kombinasi dari serangan dan pertahanan, bahkan pembangkit tenaga listrik di tengah panggung dari Bintang 2 Dosian tidak dapat berbuat apa-apa. Wanita yang terluka itu mengangguk sedikit dan berkata kepada Xiaoyan. Kekuatannya sendiri sangat mengesankan pada tahap awal Dosian Bintang 2, dan dia juga orang yang memiliki hak untuk berbicara dalam keluarga, tetapi di antara makanan yang mereka makan kemarin, mereka diracuni oleh orang-orang tercela ini, dan mereka baru saja kalah dalam pertandingan. Adapun raksasa batu ini, itu memberinya perasaan yang sangat berat tepat setelah itu muncul. Selain itu, Xiaoyan memimpin untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dan wanita yang terluka itu tidak bisa tidak berkata. Jangan khawatir, senyum perlahan muncul di wajah Xiaoyan yang tersembunyi di balik jubah hitam. Raksasa batu ini memang tirani, jika hanya mengandalkan kekuatan pertahanannya, saya khawatir makhluk abadi Bintang 2 yang biasa tidak akan menjadi lawannya, tetapi ia lupa bahwa Xiaoyan yang harus dihadapinya. Bang-bang, raksasa batu itu baru saja muncul, dan tiba-tiba tangannya menghantam dadanya, mengeluarkan raungan yang memenuhi langit, berniat mencabik-cabik Xiaoyan. Sabu-sabu, Xiaoyan tidak ingin membuang waktu di sini, jadi dia pindah. Penguasa kuno api abadi Heng memegang langsung di tangannya, dan douqi merah menyala yang menyilaukan muncul, menutupi seluruh tubuh Xiaoyan, seperti peri api. Kecepatannya sangat cepat, dan mengarah ke raksasa batu. Atribut api, itu penghancuran diri. Raksasa batu, hancurkan dia untukku. Diakon Ye melihat raksasa batu yang dia tunjukkan dan berkata dengan puas, sama sekali tidak khawatir tentang tindakan Xiaoyan, karena orang ini dapat dilenyapkan sebelumnya, pada tahap akhir pertempuran Bintang 2 abadi,
seorang anak laki-laki di tahap awal pertempuran bintang 2 abadi, di depan raksasa batunya, bukankah itu masih seperti wanita lemah tanpa kekuatan untuk mengikat tangannya? Sampai mati. 8,1, Zhong Wen Wang O, Hi, 8M. Orang ini sangat kuat. Tapi hanya itu, sosok Xiao Yan bergerak cepat, dan saat berikutnya, dia datang langsung ke batu raksasa di depannya. Dia bergumam sedikit. Tidak bagus. Melihat Xiao Yan mendekati raksasa batu dalam sekejap, seolah ingin melawan raksasa batu itu secara langsung, kata wanita yang terluka itu dengan marah. Tidak, pria ini ada di sini untuk menyelamatkanku, jadi dia tidak boleh mengalami kecelakaan. Wanita yang terluka itu memandang Xiao Yan dan raksasa batu yang saling berhadapan dari jarak dekat, dan sepertinya sesuatu telah muncul di dalamnya, pikirannya. Saat berikutnya, Xiao Yan benar-benar difoto oleh raksasa batu, situasi mati. Sial, meskipun aku meminum pil penawarnya, tubuhku tidak memulihkan banyak ki pendendam. Wanita yang terluka itu hanya ingin menggunakan ki pendendamnya untuk membantu Xiao Yan, tapi dia tidak punya pilihan selain menyerah. Jika dia di masa lalu, itu hanya akan menambah beban Xiao Yan. Saya harap Anda tidak mengalami kecelakaan. Wanita yang terluka itu mengepalkan tinjunya sedikit dan menatap Xiao Yan dengan sungguh-sungguh, sementara Xiao Yan berniat berurusan dengan raksasa batu di depannya. Tentu saja dia tidak tahu apa wanita yang terluka itu berpikir. Hampir sampai, Xiao Yan datang ke raksasa batu, dan kemudian gelombang yang sangat menakutkan perlahan memancar dari penguasa kuno api abadi. Fluktuasi semacam itu sedikit mirip dengan rasa memindahkan langit. Meskipun pangkat penguasa langit yang bergerak tidak tinggi, itu praktis. Apakah itu digunakan untuk mengalihkan serangan atau pelanggaran, ditambah lagi kombinasi serangan dan pertahanan, sehingga sangat populer di kalangan Xiao Yan. Pindahkan penguasa langit. Detik berikutnya, penguasa kuno api abadi di telapak tangan Xiao Yan tiba-tiba meledak menjadi ledakan hisap dan energi api yang mempesona, dan kemudian, di bawah mata terkejut wanita yang terluka itu, menembak langsung ke arah langit, raksasa batu. Tabrakan. Raksasa batu yang tampaknya tak terkalahkan baru saja mengangkat telapak tangannya yang besar dan hendak menamparkan Xiao Yan sampai mati, tetapi dia diselimuti oleh penguasa berukuran 100 zang ini, dan ki pertempuran merah yang berapi-api memimpin dalam menghancurkan batu itu. Raksasa struktur internal, serangan tirani penguasa langit yang bergerak menyerang, dan kombinasi keduanya, raksasa batu perkasa langsung ditembus, sehingga berubah menjadi batu-batu besar dan jatuh, perlahan-lahan menghilang di bagian ini, di surga dan bumi. Bagaimana mungkin? Diakon Ye melihat pemandangan seperti itu, ekspresi terkejut perlahan muncul di hatinya, dan kemudian dia melarikan diri tanpa ragu-ragu. Kemana harus lari? Ketika Xiao Yan bertarung, kekuatan jiwanya ada di seluruh lereng yang lebih rendah ini. Sama seperti Dekan Ye melarikan diri, serangan jiwa tirani langsung menghalangi retretnya. Jangan biarkan dia pergi. Kalau tidak, jika berita itu dikirim kembali olehnya, kita akan berada dalam masalah besar. Kata wanita yang terluka itu buru-buru. Sialan, apa ini? Diakon Ye tidak bisa menahan diri untuk mengutuk dengan suara rendah, melihat bahwa retretnya terhalang. Puff! Dengan suara, penguasa api abadi yang sangat besar, dengan semburan api merah menyala yang menyilaukan, benar-benar menembus tubuh Dekan Ye. Tidak, Diakon Ye, yang baru saja berpikir tentang bagaimana memutuskan ikatan jiwanya dan melarikan diri dari sini, tidak menemukan serangan sengit Xiao Yan, dan segera ditusuk oleh penguasa kuno api yang berbeda, sehingga kehilangan semua vitalitasnya. Dengan kehadiran Xiao Yan, kekuatan jiwa dan dendam, Diakon Ye tidak punya jalan keluar, dan benar-benar dilenyapkan oleh Xiao Yan dengan mudah. Sangat kuat, melihat Diakon Ye, yang jatuh seperti anjing mati di langit, mata indah wanita yang terluka itu sedikit berubah, dan dia tidak bisa tidak melirik Xiao Yan, benar-benar mati. Tiga pria lainnya memandang Diakon Ye yang jatuh dari langit dan tidak bisa menahan untuk menelan seteguk air liur dan berkata perlahan. 8,1, Zhong Wen Wang O, Hi, 8M kekuatan. Dekan Ye bukanlah yang terkuat di antara mereka, tetapi dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik tahap menengah abadi yang bertarung dengan bintang 2. Bahkan jika dia ada di sini, itu juga tidak bisa diremehkan, tetapi di mana dia berpikir bahwa dia akan jatuh sepenuhnya ke tangan seorang prajurit tanpa nama. Bang bang bang, Xiao Yan juga bukan orang yang berhati lembut. Melihat sosok Dekan Ye jatuh, penguasa kuno Yi Huo Heng ditarik keluar,
dan dengan belokan tiba-tiba, dia segera menyapu bersih 3 lainnya. Aku masih meremehkan kekuatan anti kejutan dari raksasa batu ini. Setelah benar-benar membunuh keempatnya, Xiaoyan perlahan mendarat di tanah dan bergumam. Apakah kamu baik-baik saja? Wanita yang terluka itu secara alami melihat jejak kelainan di tubuh Xiaoyan, dan segera bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa, Xiaoyan berkata dengan lembut, dan kemudian Douqi melonjak di tubuhnya, langsung membakar tubuh keempatnya tanpa meninggalkan jejak. Ketika wanita yang terluka melihat tindakan Xiaoyan, dia tidak bisa tidak menjadi lebih ingin tahu tentang Xiaoyan. Lagi pula, memiliki kekuatan dan temperamen tirani, dapat dilihat bahwa identitas pria ini jelas tidak rendah. Ketika Anda keluar dan membunuh pembangkit tenaga listrik dari kekuatan lain, Anda harus membakar tubuh mereka. Ini jelas merupakan fakta yang terkenal. Lagi pula, orang-orang di pasukan mereka memiliki catatan jiwa di pasukan masing-masing. Jika mereka tidak membakar mereka tubuh sekarang, kekuatan di belakang mereka secara alami akan menemukan mereka dengan mudah, dan itu akan jauh lebih merepotkan. Nama saya Yu Wei, dari Ye Cheng Yuzong, saya tidak tahu yang mulia. Wanita yang terluka itu berbicara dengan lembut, dan suara seperti lonceng perak terdengar perlahan. Setelah berurusan dengan keempat sosok itu, Xiaoyan dengan hati-hati mulai melihat wanita yang terluka di depannya. Aroma yang tidak dapat dijelaskan perlahan terpancar dari tubuh Yu Wei. Dia mengenakan jaket dan rok, memamerkan sosok bergelombangnya sepenuhnya. Selain kekuatan bintang 2 Dosian di tahap awal, Yu Wei ini mungkin memiliki status tinggi di Sekte Yu. Aku hanya orang tanpa nama. Aku pergi bepergian, tapi aku tersesat. Karena gadis itu berbicara tentang orang-orang Ye Cheng Yuzong, bisakah kamu membimbingku? Xiaoyan mengenakan jubah hitam, tentu saja dia tidak takut pengakuan Yu Wei apa yang terjadi. Ketika saya mendengar bahwa gadis ini berasal dari Ye Cheng Yuzong, saya tidak bisa menahan kegembiraan. Dalam radius ratusan kilometer ini, hanya Ye Cheng yang merupakan kota besar, dan formasi teleportasi ruang angkasa juga dihuni di kota ini. Xiaoyan secara alami ingin pergi ke Ye Cheng untuk menggunakan formasi transmisi ruang angkasa untuk mencapai tempat di mana rasio Dongzu tercapai. Yang mulia menyelamatkan saya, itu tidak cukup untuk memimpin. Tapi, Yu Wei menggigit bibirnya sedikit, tampak ragu-ragu. Apakah ada yang lain? Xiaoyan berbalik dan bertanya. Yang mulia juga pergi ke Ye Cheng untuk mengambil susunan teleportasi ruang angkasa ke Dongzu untuk berpartisipasi dalam rasio Dongzu. Saat berikutnya, Yu Wei tampaknya telah memutuskan sesuatu, dan bertanya dengan penuh harap. Kenapa, kamu harus bertanya tentang hal semacam ini? Xiaoyan sedikit tidak senang, dan jelas memiliki beberapa pendapat tentang Yu Wei. Bagaimanapun, hal semacam ini adalah urusan pribadinya sendiri, dan tidak perlu mengatakannya, yang lain. Tidak. Yang mulia salah paham. Memang ada formasi teleportasi luar angkasa di Ye Cheng, tetapi baru-baru ini karena terlalu banyak orang yang menggunakannya, formasi teleportasi luar angkasa menjadi bingung dan tidak dapat digunakan. Yu Wei Seng takut akan kesalahpahaman Xiaoyan, dan buru-buru menjelaskan. Tidak mungkin, Ye Cheng adalah satu-satunya kota yang paling dekat dengannya yang memiliki formasi teleportasi luar angkasa. Jika ini rusak, saya khawatir hanya bergegas di jalan tidak akan mengikuti rasio Dongzu. Xiaoyan terdiam, jelas tidak ada yang bisa dilakukan untuk sementara waktu. Yang mulia, jangan putus asa, kali ini giliran Yuzong kami untuk mengelola formasi teleportasi ruang angkasa. Perjalanan kami adalah mengumpulkan bahan untuk memperbaiki susunan teleportasi ruang angkasa, dan bersiap untuk kembali ke kota untuk memperbaiki susunan teleportasi ruang angkasa. Melihat kesunyian Xiaoyan, Yu Wei angkat bicara. Apakah ini benar? Mendengar ini, Xiaoyan sedikit gembira. Namun, ada beberapa masalah di sepanjang jalan. Kata Yu Wei, suaranya penuh dengan ketidakberdayaan. Misalnya, 4 ini. Xiaoyan secara alami dapat menebak bahwa kekuatan Kuyeishai di mulut Diakon Ye barusan mungkin ada hubungannya dengan Yuzong di mulut wanita di depannya. Di Ye Cheng, 2 kekuatan paling kuat adalah hujan kita, Zong, serta Kuyeishai, dan hak pengelolaan teleportasi luar angkasa. Setelah bertahun-tahun pertengkaran kami, akan ditukar setiap 10 tahun. Petik 2. Dan tahun ini tepat tahun kedua periode manajemen Yuzong kami. Ada masalah dengan Space Teleportation Array ketika orang-orang dari Kuyeishai menduduki periode manajemen kami,
yang memaksa kami untuk menyerahkan hak pengelolaan. Kekuatannya dalam kegelapan, Yue berkata. Orang ini, seharusnya ada sesuatu yang tak terkatakan. Xiao Yan memandang Yue yang mengatakan pada dirinya sendiri detailnya satu persatu, dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Menginginkan sesuatu, dan ayahku, sebagai penguasa Yuzhong, secara alami menjaga ketertiban di Yecheng, dan adikku dan aku pergi keluar kota untuk mengumpulkan bahan-bahan untuk memperbaiki formasi teleportasi ruang angkasa. Dalam perjalanan kembali, menghadapi intersepsi mereka Kueishai, kata Yue, kakakku masih hidup dan mati, aku mohon padamu untuk menyelamatkannya. Petik 2. Bahan untuk memperbaiki susunan teleportasi luar angkasa juga ada pada saudara perempuan saya. Jika sesuatu terjadi pada saudara perempuan saya khawatir Anda tidak dapat pergi ke Dongzu untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Saat berikutnya, emosi Yue runtuh, dan dia meraung pada Xiao Yan dengan suara menangis. Yue yang masih baik-baik saja, tiba-tiba terlihat seperti ini, membuat Xiao Yan sedikit tercengang. Ya, maaf aku tersesat. Yue meminta maaf sedikit, dan berkata kepada Xiao Yan dengan air mata di pupilnya. Tidak apa-apa, kekuatan obat dari pil Jiedu bekerja. Setelah beberapa menit, racun dalam tubuh Anda akan hilang. Anda harus mengembalikan energi dendam Anda terlebih dahulu, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Yue mengangguk ringan ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi dia merasa sedikit kehilangan di hatinya. Sepertinya dia masih memandang rendah Xiao Yan, dan kemudian dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk membalas dendamnya. Bagaimanapun, musuh yang harus dihadapi saudara perempuan saya, tetapi bukan tahap tengah dari Dewa Pertarungan Bintang 2. Yang mulia, jika Anda berjalan lurus di jalan ini sejauh 10 mil, Anda akan dapat melihat Yecheng. Saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Saya tidak akan bersama Anda. Setelah Yue selesai berbicara, aura dendam biru muncul, sedikit, dan dia buru-buru menghadap ke arah sebaliknya. Kamu benar-benar tidak sabar, ayo pergi bersama. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, tetapi dia sangat tertekan, jadi dia tidak akan meminta bantuan. Yang mulia bersedia ikut denganku. Rasa kehilangan itu langsung tergantikan oleh keterkejutan, dan kemudian Yue berkata dengan sangat bersemangat. Ayo pergi, aku hanya perlu menggunakan formasi teleportasi ruang angkasa untuk pergi ke Dongzu, jadi aku masih terburu-buru, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Terima kasih. Wajah Yue memerah, dia tidak tahu apakah itu karena Xiao Yan setuju untuk pergi bersamanya atau karena alasan lain. Tapi Yue jelas bahwa pria berjubah hitam di depannya memiliki aura samar yang sebanding dengan binatang buas yang tiada taranya. Bahkan pembangkit tenaga listrik kelas menengah abadi yang bertarung dengan Bintang 2 tidak memiliki aura semacam ini, tidak untuk sebutkan bahwa orang ini hanyalah pembangkit tenaga listrik di tahap awal pertempuran abadi Bintang 2. Gua Jiwa Rusak. Ini adalah gua dengan medan yang kompleks, ada lorong-lorong gelap bergelombang yang tak terhitung jumlahnya dan beberapa batu tajam di dalam gua, yang membuat gua ini cukup aneh. Tuan muda ketiga, gadis kecil Yue itu, Diakon Ye telah membawa seseorang untuk memburunya, saya yakin tidak akan ada masalah. Beberapa sosok berbaju biru berkata langsung kepada seorang pria tampan di depannya. Kelompok tokoh ini secara mengesankan adalah orang-orang Kueishai saat ini di Yecheng, dan pemimpinnya adalah Ye Seng, tuan muda ketiga di Kueishai, seorang pria kuat yang telah mencapai tahap akhir pertempuran Bintang 2 yang abadi. Awalnya, Yecheng ini adalah dunia Kueishai mereka, tetapi sayangnya, Sekte Hujan muncul di tengah jalan, sehingga membagi tanah subur Yecheng menjadi dua, tetapi sayangnya kekuatan tempur kedua kekuatan serupa, Kueishai hanya bisa diam-diam untuk menghadapi Yuzhong, saya tidak berani maju. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Kekuatan Yue hanya pada tahap awal Dewa Pertarungan Bintang 2, dan kekuatan Diakon Ye berada pada tahap tengah Dewa Pertarungan Bintang 2. Dalam selain keracunan Yue, kekuatannya luar biasa. Minusnya, seharusnya tidak sulit untuk menangkapnya. Ye Seng berkata sedikit. Tuan muda ketiga, saya mencari di seluruh gua jiwa rusak, tetapi saya tidak dapat menemukan Yuranran. Setelah beberapa saat, beberapa orang lagi berjalan perlahan dan berkata kepada Ye Seng. Aneh, saudara perempuan Yuzhong ini pergi mencari bahan untuk memperbaiki formasi teleportasi luar angkasa, tetapi penyamaran Kueishai kami di Yuzhong memberitahu kami bahwa keberadaan mereka tidak diragukan lagi terungkap,
tetapi bagaimana mungkin? Ayo, blokir aku. Seluruh gua jiwa rusak. Mereka diracuni dan tidak punya makanan, jadi saya tidak percaya berapa lama mereka bisa bertahan. Ye Seng memiliki pikiran yang sangat tajam, dan dia menyadari alasannya hanya dalam beberapa saat. Ya, semua orang mendengar kata-kata itu dan berhamburan. Hei, Yu Ranran, ketika ayahku melamarmu, Yu Zong, jika kamu menikah denganku, maka tidak akan ada banyak masalah. Nama Ye Cheng Kuyeshai kami bukan orang asing sepertimu. Keluarga sebanding. Dan gadis itu Yu Wei, ketika aku menangkapmu, kamu pasti bersenang-senang. Hehehe, tidak ada seorang pun di sekitar, dan tawa muram perlahan keluar. Pada saat ini, di tempat yang sangat gelap dan tersembunyi di gua jiwa rusak, beberapa sosok muncul di sini. Saudari Ranran, apakah kamu baik-baik saja? Dalam kegelapan, seorang pria bertanya pada Yu Ranran dengan bantuan kilau spar di gua sisi. Aku baik-baik saja. Yu Ranran menggigit bibirnya sedikit saat ini, wajahnya pucat, dan seluruh tubuhnya sangat tidak nyaman, tetapi dia berkata dengan tenang. Remah-remah ini, Yu Zong kami pergi mencari bahan untuk memperbaiki formasi ruang angkasa, hanya anggota tingkat tinggi dari Yu Zong kami yang tahu, bagaimana mungkin orang dari Zai Daun Kering ini sudah mengetahuinya sejak lama, setelah kami memperolehnya, bahannya, ditembak dan dibunuh. Sesosok gelap berteriak langsung. Pria ini adalah wakil kapten tim ini, Yu Feng, pria kuat yang juga berada di tahap akhir Douxian Bintang 2. Kapten Yu, saya pikir mungkin ada pengkhianat dari Kuyeshai di Yu Zong kita. Kali ini, kita harus menyelidiki dengan hati-hati, kata Yu Ranran. Sekarang Duan Hundong dikelilingi oleh orang-orang dari Kuyeshai, dan meskipun Yu Wei melarikan diri, dia dikejar oleh Dekan Ye, aku takut. Saat berikutnya, wajah Yu Feng juga menjadi suram. Tim mereka terdiri dari 20 orang pada awalnya. Di antara mereka, Yu Feng dan Yu Ranran, dua pembangkit tenaga listrik Douxian Bintang 2 yang terlambat, memimpin. Mereka juga bisa berjalan menyamping di dekat Ye Cheng. Namun, dalam perjalanan kembali dari mendapatkan materi susunan teleportasi ruang angkasa yang diperbaiki, orang-orang Kuyeshai tanpa sadar memberi racun. Meskipun racunnya tidak mematikan, itu semakin membatasi kekuatan mereka seiring berjalannya waktu. Setelah diracun, untungnya mereka menemukannya tepat waktu. Sebelum kekuatan obatnya hilang, pertempuran pecah antara anak buah Yu Zong dan Kuyeshai, dan mereka melarikan diri ke gua jiwa rusak. Biarkan pasukan Yu Zong mereka menderita kerugian besar. Yu Feng, berapa banyak orang yang kita miliki sekarang? Setelah beberapa saat, Yu Ranran sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya. Saudari Ranran, kami hanya memiliki 10 orang sekarang, dan bintang 2 yang bertarung abadi hanya kamu dan aku, dan yang lainnya semuanya adalah makhluk abadi yang bertarung dengan 1 bintang. Tapi tim Kuyeshai yang membunuh kita memiliki 2 penuh. Pembangkit tenaga mendiang Sing Douxian, dan racun dalam tubuh kita, dalam situasi 1 lawan 1, aku khawatir mereka tidak akan menjadi lawan mereka. Paling-paling, kita berdua akan bergabung untuk menghentikan salah satu dari mereka. Yu Feng murung mengatakan sepatah kata pun. Aku akan muncul sebentar lagi untuk menarik perhatian semua orang di Kuyeshai. Kamu kembali dulu dengan bahan untuk memperbaiki teleportasi luar angkasa. Selama teleportasi ruang angkasa dapat diperbaiki, itu bukan buang-buang waktu. Yu Ranran sepertinya telah membuat keputusan, dan langsung berkata. Tidak, Saudari Erran, Ye Seng, Tuan muda ketiga dari Kuyeshai, memiliki reputasi yang buruk. Jika kamu ditangkap olehnya, kamu mungkin melakukan sesuatu yang memalukan olehnya. Saya sangat tidak setuju dengan masalah ini. Yu Feng lembut, dia memprotes langsung di hadapan perintah Yu Ranran. Yu Ranran selalu menjadi keberadaan seperti kepala pelayan di Sekte Hujan, mengkhawatirkan hal-hal besar dan kecil di dalam sekte, dan sangat santai, dan telah lama menjadi eksistensi yang dipuja di hati para murid Sekte Yu mereka. Ini adalah perintah. Melihat ketidaksetujuan Yu Feng, Yu Ranran buru-buru berbicara. Kakak Ran, tentu saja, Yu Zong bisa melakukannya tanpa kami, tetapi tidak tanpamu. Jangan khawatir, kami sudah memiliki kesadaran kami pada hari kami bergabung dengan Sekte Hujan. Saudara-saudara yang tersisa dan saya bertanggung jawab untuk menarik perhatian mereka. Sister Ran, Anda akan pergi dulu dengan pergilah. Yu Feng berkata sambil tersenyum,
tetapi suaranya penuh dengan rasa hidup dan mati. Yufeng bukan hanya cinta untuk Yuran, tetapi juga semacam perlindungan. Meskipun kekuatan Yufeng bagus, tetapi statusnya rendah, saya khawatir dia tidak akan bisa menikahi Yuran dalam hidup ini. Tetapi bagi Yufeng, bahkan jika dia tidak dapat memilikinya, perlindungan adalah semacam cinta yang menyamar. Ya, aku juga setuju. Suara Yufeng baru saja jatuh, dan pria lain di sekitarnya mengangguk. Kalian, Yuran tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang oleh tindakan orang-orang yang tersisa. Siapa? Sebelum semua orang bisa bertindak, suara mereka sudah ketahuan. Tubuh halus Yuran meledak dalam sekejap, dan kemudian tiba-tiba menyerang murid Kuyeshai yang bertugas berpatroli. Puff! Murid Kuyeshai langsung dilenyapkan oleh Yuran, tetapi di tangan itu, panah keras melesat ke langit, dan suara keras itu langsung memenuhi ruang gelap. Sial! Penekanan kekuatan terlalu jelas, dan itu masih selangkah terlambat. Wajah Yuran sangat pucat, dan dia menyembunyikan tubuh murid Kuyeshai ini, lalu berkata sedikit. Hujan, kamu dapat dianggap telah menemukanmu. Dan suara ini secara alami ditemukan oleh Ye Seng dan rombongannya, dan kemudian sosok itu tersapu, menghadap ke tempat suara itu terdengar. Sial, keberadaan kita telah terungkap. Yufeng tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat jelek ketika mendengar suara kasar itu. Orang-orang Kuyeshai tidak tahu racun apa yang telah mereka berikan kepada mereka. Kekuatan mereka ditekan dengan sangat kejam, dan setiap kali mereka menggunakan dendam, tubuh mereka akan segera menderita siksaan yang mengerikan, dan seiring berjalannya waktu, kekuatan mereka akan disegel sementara. Pada saat ini, hanya 2 pembangkit tenaga listrik Dosian Bintang 2 di antara 10 orang, yang awalnya memiliki kekuatan mendiang Dosian Bintang 2, secara paksa ditekan ke Dosian Bintang 2 tengah, dan aura mereka juga sangat kuat, lamban. Hei, hujan, sudah lama sekali. Pada saat berikutnya, beberapa sosok muncul secara langsung. Ye Seng, kamu terlalu banyak menipu orang. Yuran berkata dengan tenang. Hei, tidak ada yang bisa lari dari wanita yang disukai Ye Seng. Ye Seng tertawa. Tuan muda ketiga, kekuatan kedua orang ini tidak boleh diremehkan. Ayo bertarung dengan cepat. Saat berikutnya, seorang lelaki tua di sebelah Ye Seng berkata perlahan. Penatua kelima, serahkan kedua orang ini kepadaku, kamu hanya perlu waspada. Ye Seng tersenyum. Dia adalah kekuatan dari pertempuran abadi bintang 2 yang terlambat, dan meskipun kekuatan Yufeng dan Yuran juga merupakan pertempuran abadi bintang 2 yang terlambat, tetapi setelah racun, kekuatan keduanya hanya pertempuran abadi bintang 2 di tengah. Dengan kekuatannya sendiri, belum lagi berurusan dengan 2 pembangkit tenaga listrik Dosian bintang 2 tingkat menengah, atau bahkan 5 di antaranya. Kakak Ran, kamu pergi dulu. Yufeng melihat ini, sosoknya berkedip, dia datang langsung ke Yuran, mendorongnya menjauh, dan ternyata mencoba menggunakan dendamnya untuk mengirim Yuran keluar dari lingkaran pertempuran. Ini benar-benar cinta sejati dalam kesulitan. Tapi aku tidak akan memberimu kesempatan ini. Ye Seng secara alami tidak akan memberi mereka berdua kesempatan untuk melarikan diri. Kedua, itu juga untuk memperbaiki materi teleportasi ruang angkasa, formasi. Dengan hal itu, manajemen senior Kuyeshai mereka dapat memaksa Yuzong untuk menyerahkan hak pengelolaan formasi transmisi ruang angkasa, dan kehilangan hak pengelolaan formasi transmisi ruang angkasa. Kuyeshai mampu melahap Yuzong sedikit demi sedikit. Tabrakan, Ye Seng melambaikan lengan bajunya secara langsung, dan tiba-tiba seberkas cahaya tirani tiba-tiba menghilang menuju ruang tempat Yuran pergi. Sialan, melihat retret itu diblokir, Yufeng berteriak dengan marah. Yuran, beri aku barang-barangnya, aku bisa memberimu waktu yang baik. Ye Seng langsung memblokir rute pelarian Yuran dan segera berbicara. Bermimpi, Yuran menghadap Ye Seng dan tersenyum. Kamu mencari kematian. Ye Seng sangat marah ketika dia mendengar kata-kata itu, sosoknya langsung berubah menjadi aliran cahaya, dan kemudian dia bersembunyi di kegelapan dan hanyut menuju hujan. Kemana Ye Seng pergi? Melihat Ye Seng bertindak seperti ini, Yufeng juga bingung. Aku tidak menyangka kamu adalah tipe gelap yang langka. Yuran tidak bergerak, tetapi matanya terus menyapu sedikit ke arah ruang gelap. Sistem gelap, dengan bantuan ruang gelap ini, jejak siluetnya perlahan bergabung, sehingga sulit bagi semua orang untuk mendeteksi dengan mata telanjang. Nikmati pelukan kegelapan. Suara Ye Seng terdengar, tapi kali ini,
terdengar entah dari mana, dari segala arah dalam kegelapan. Hehe, penggunaan sistem gelap Tuan Muda ketiga benar-benar sempurna, dan saya khawatir itu akan dapat bersinar dalam rasio Dongzu berikutnya. Penatua kelima di samping tertawa. Telapak hitam gelap, tepat ketika sentuhan ketakutan memenuhi hati semua orang, angin kencang yang pecah terdengar langsung di kehampaan yang gelap. Puff, meskipun kekuatan Yuran-ran adalah tirani, namun, di bawah pengaruh racun, dan fakta bahwa gua jiwa rusak adalah tanah kelahiran Ye Seng, dia tidak dapat menemukan suara Ye Seng untuk sementara waktu. Dia terkena pukulan tirani seperti itu, dan dia tidak bisa membantu, memuntahkan seteguk darah. Kakak Ran-ran, melihat Yuran-ran dipukul keras oleh ini, Yu Feng dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Yuran-ran, begitu saja, mati. Melihat Yuran-ran tidak menghindari serangannya, seteguk darah menyembur keluar, Ye Seng tertawa keras, dan kemudian kekuatan di tubuhnya mengembun, dan dia ingin membunuhnya. Lakukan pukulan fatal. Imam kegelapan, Ming Ze. Raungan bergema di seluruh ruang. Suara Ye Seng baru saja jatuh, dan tiba-tiba seluruh ruang dipenuhi dengan kekuatan yang sangat aneh, seolah-olah ingin melahap semua orang. Ada apa? Batu di bawah kaki kita sepertinya menelan tubuh dan kekuatan kita. Suara ketakutan langsung keluar dari mulut Yuzong. Ini sebenarnya Ming Ze, tampaknya Tuan Muda ketiga sedang mempersiapkan pertempuran cepat. Bagaimanapun, langkah ini telah menghapus pembangkit tenaga listrik tahap akhir Dosian Bintang 2 yang sebenarnya. Saat ini, itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan mereka. Tetua kelima berkata perlahan, "Mati, mereka yang terseret oleh Ming Ze ku akan ditelan jiwanya." Hahaha, dalam kegelapan, suara Ye Seng penuh tawa. "Ye Seng, hentikan aku." Tepat ketika Ye Seng merasa bahwa tiket kemenangan ada di tangannya, sebuah suara manis muncul. "Yu Wei, kenapa kamu kembali?" Tubuh Yuran-ran perlahan ditelan oleh Ming Ze, tetapi ketika dia mendengar suara ini, dia terkejut. Dia dan Yu Wei awalnya adalah saudara perempuan, jadi dia pasti tidak bisa salah dengan suara saudara perempuannya Yu Wei. "Kakak," Yu Wei baru saja muncul, dan dia bergegas pergi ke arah Yu. "Kamu melemparkan dirimu ke dalam jaring, mati." Ye Seng tidak tahu mengapa Yu Wei kembali ke sini, tetapi diakon Ye tidak, tetapi itu tidak masalah. Setelah mereka benar-benar ditelan oleh Ming Ze, mereka semua akan menjadi milik mereka. "Pelan-pelan, kenapa kamu berjalan begitu cepat?" Dari belakang, suara keluhan terdengar perlahan. "Kamu Ming Tian Trance, hancurkan untukku." Dan Xiao Yan juga melepas jubah hitamnya di sepanjang jalan. Pada saat ini, dia baru saja muncul di ruang gelap, dan wajah halus perlahan muncul di hadapan semua orang. Saat suara Xiao Yan baru saja jatuh, kekuatan jiwa yang sangat besar tiba-tiba muncul dari istana spiritual di dalam tubuh, dan kemudian pergi ke Ye Seng yang bersembunyi di kegelapan dan melakukan keterampilan bertarung. Munculnya serangan jiwa Xiao Yan memenuhi ruang gelap ini dengan cahaya, dan tubuh Ye Seng sangat dekat dengan Yuran-ran. Puff, Ye Seng tidak punya waktu untuk terkejut, dan tiba-tiba seteguk darah menyembur keluar, dan bahkan Ming Ze, yang akan melahap kerumunan, menghancurkan dirinya sendiri dan perlahan menghilang. 8,1, Zhong Wen Wang O, Hi, 8M. Bagaimana mungkin? Jiwa negeri ajaib, diserang oleh jiwa tirani seperti itu. Pupil Ye Seng menyusut dengan kencang, sentuhan ketakutan munculnya pikiran. Serangan jiwa tiba-tiba Xiao Yan barusan sudah cukup untuk menimbulkan kerusakan tirani pada Ye Seng. Orang ini, sangat kuat. Melihat pemuda yang tersenyum di langit, kelompok Yuzong di bawah tidak bisa tidak saling memandang. "Kakak, tidak apa-apa, orang ini adalah tentara penyelamat yang saya undang." "Dengan dia, tidak apa-apa," Yu Wei berkata sedikit, dan kemudian dia mengalihkan perhatiannya ke Xiao Yan. "Tuan Muda ketiga, apakah Anda baik-baik saja?" Adegan tiba-tiba ini membuat yang lain di Kueishai tidak bereaksi. Ketika mereka bereaksi, di ruang gelap ini, seluruh tubuh Xiao Yan telah diberikan kekuatan jiwanya. Hiasannya sangat cerah, dan mereka melihat bahwa Ye Seng terbaring di tanah dengan penampilan yang agak menyakitkan. 5 tetua, bunuh orang ini untukku." Ye Seng terkena serangan jiwa tirani Xiao Yan, dan dia langsung terluka. Ini membuat Ye Seng tampak menjadi gila. Serangan jiwa Xiao Yan secara inheren tirani, belum lagi kekuatan jiwa Xiao Yan telah mencapai negeri dongeng saat ini,
dan serangan jiwa yang dia keluarkan cukup untuk dengan mudah melenyapkan beberapa pembangkit tenaga listrik biasa. Tampaknya serangan jiwa dapat membunuh pembangkit tenaga listrik di tahap tengah Dosian Bintang 2. Masih terlalu enggan untuk membunuh pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Dosian Bintang 2. Xiao Yan menggelengkan kepalanya perlahan, dan kemudian langsung pergi ke Yu Ran Ran dan yang lainnya. Api merah menyala menerangi interior. Kapten Yu Feng, ini pil detoksifikasi. Saya akan membaginya dengan semua orang. Saat berikutnya, Yu Wei mengeluarkan beberapa pil dari pil dan menyerahkannya kepada Yu Feng. Oke, Yu Feng tidak ragu-ragu, hanya mengulurkan tangan dan mengambilnya, lalu membagikannya kepada semua orang. 5 tetua, pria ini sangat kuat. Yu Ran Ran baru saja menelan penawarnya, dan tiba-tiba merasa bahwa racun di tubuhnya perlahan melemah, tetapi mengandalkan intuisi seorang wanita, dia berkata kepada Xiao Yan di depannya. Dia sangat kuat, dan dia membunuh Diaken Ye dengan satu gerakan, bisik Yu Wei. Mendengar ini, Yu Ran Ran secara alami tahu karakter saudara perempuannya, dia murni dan tanpa cacat dan tidak akan terlalu mempertimbangkan, tetapi Yu Ran Ran sendiri tahu bahwa serangan jiwa Xiao Yan baru saja melukai Ye Seng dengan serius. Dalam sekejap, ini berarti, Xiao Yan ini juga merupakan karakter yang sangat berbahaya. Bajingan kecil. Setelah beberapa saat, tetua kelima memberi Ye Seng perawatan singkat pada lukanya, dan kemudian menatap Xiao Yan dengan ganas. Daging kecil, sangat kejam begitu kamu menembak. Serang jiwa orang lain dan rusak fondasinya, gunakan saja hidupmu untuk membayarnya. Tetua kelima berteriak keras, dan kemudian tubuhnya bergetar hebat. Atribut api. Xiao Yan tidak bisa menahan tawa ketika melihat semangat juang muncul dari tubuh 5 tetua. Kekuatan Ye Seng dapat dianggap baru saja memasuki tahap akhir dari pertarungan abadi Bintang 2. Tapi 5 tetua di depannya adalah pertarungan Bintang 2 abadi tahap akhir yang asli, dan bahkan mencapai puncak tahap akhir pertarungan abadi Bintang 2. Hanya satu langkah lagi sudah cukup untuk melangkah ke penyempurnaan peri pertempuran Bintang 2, jenis ini pembangkit tenaga listrik untuk Xiao Yan saat ini, masih sedikit rumit. Namun, jika atribut dari 5 tetua adalah atribut api, ancamannya akan sangat berkurang, bagaimanapun, Xiao Yan sendiri melahap api aneh dan api suci, dan tubuhnya telah menghasilkan banyak antibodi terhadap api. Anda tidak bisa menyakiti diri sendiri. Hati-hati, Yang Mulia, orang ini adalah tetua kelima Kuyesai. Meskipun keduanya berada di tahap akhir Dosian Bintang 2, kekuatan mereka jauh lebih tirani daripada Ye Seng. Yu Ran Ran tidak bisa membantu tetapi diinstruksikan. Kamu bisa beristirahat dengan tenang, serahkan padaku di sini. Xiao Yan tersenyum perlahan. Bajingan kecil, terima hidupmu. Penatua kelima tidak memberi Xiao Yan kesempatan. Serangan menyilaukan tiba-tiba muncul di tangannya, dan kemudian tombak yang menyala perlahan muncul di tangannya. Dengan kondensat api, orang ini juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang penggunaan atribut api, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Penguasa kuno abadi api yang berbeda. Xiao Yan berteriak keras, dan kemudian atribut api yang menyilaukan juga menembus penguasa kuno abadi api yang berbeda, dan kemudian menghadapi penatua kelima dengan serius. Apakah kamu juga atribut api? Penatua kelima baru saja akan menyerang. Namun, dia menemukan atribut api merah menyala melawan Qi di tubuh Xiao Yan. Saya tidak tahu mengapa, atribut api merah berapi-api melawan Qi ini benar-benar membuat Qi bertarungnya sendiri sedikit takut, dan bahkan mengeluarkan ledakan ketakutan. Diam untukku. Tetua kelima berteriak keras, dan kemudian sosoknya secepat hantu, memegang tombak di tangannya, dan membunuh Xiao Yan. Bum bum bum. Xiao Yan menghadapi 5 tetua, dan dia juga penuh dengan tekanan tirani. Tekanan ini berasal dari penindasan kekuatannya sendiri pada tahap selanjutnya dari pertarungan abadi Bintang 2. Cak, suara tabrakan logam perlahan memenuhi ruang. Pertempuran antara Xiao Yan dan 5 tetua tidak dapat dipisahkan untuk sementara waktu. Binatang kecil ini dapat menangani serangan tetua kelima dengan sangat tenang. Ye Seng, yang fondasinya rusak parah, sangat kesakitan saat ini, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Kakak, mereka berdua, siapa yang akan menang? Yu Wei bertanya, tampaknya melihat pertempuran sengit antara Xiao Yan dan mereka berdua. Tidak, aku tidak tahu. Tapi Yu Ran Ran bingung saat ini, karena dengan kekuatan tiraninya, dia samar-samar bisa merasakan bahwa pertempuran antara Xiao Yan dan tetua kelima tampaknya menjadi satu pembantaian sisi.
Dengan kata lain, Xiao Yan saat ini hanya membela secara membabi buta, tidak menyerang. Di sisi lain, Penatua kelima, semua jenis serangan tirani muncul satu demi satu, tetapi mereka masih diblokir oleh Xiao Yan. Orang ini, itu tidak mudah. Yu Ranran bergumam sedikit, dan kemudian dia tidak lagi terganggu. Dia memiliki kekuatan obat penawar, dan ditambah dengan katalisnya sendiri, tidak diragukan lagi dapat menghilangkan racun lebih cepat, dan dia pulih dengan damai pikiran, dendam sendiri. Orang tua, sudah lama sekali, betapa kerennya. Pertempuran berlangsung hampir 10 menit, di mana Xiao Yan secara pasif bertahan dan tidak bergerak. Alasannya adalah karena Xiao Yan ingin membiasakan diri. Dou Xian bintang 2-nya sesegera mungkin. Kamu monster. Penatua kelima tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan bahasa kotor. Apakah Xiao Yan ini monster? Dia adalah pembangkit tenaga listrik di akhir panggung Dou Xian bintang 2, tetapi tidak peduli seberapa tirani serangan itu mengenai Xiao Yan, itu seperti bermain keluarga, dan bahkan bulu Xiao Yan tidak dapat terluka. Namun, Penatua kelima tidak tahu bahwa karena Xiao Yan telah menelan banyak api dan api suci yang berbeda, krisis kehidupan yang dia hadapi ketika dia menelannya lebih buruk daripada kematian, membuat Xiao Yan semakin tahan terhadap atribut api. Dapat dikatakan begitu saja bahwa menghadapi pembangkit tenaga listrik tipe api, apalagi Xiao Yan hanya di tahap awal Dou Xian bintang 2, dan bahkan menghadapi tahap awal Dou Xian bintang 3 tidak perlu ditakuti. Dan jika atribut Dou Qi Penatua kelima digantikan oleh yang lain, kekuatan bintang 2 Dou Xian di tahap selanjutnya tidak diragukan lagi akan menimbulkan ancaman yang lebih kuat bagi Xiao Yan, tetapi sayangnya dia adalah api. Ini berakhir dengan satu pukulan. Xiao Yan tampaknya telah beradaptasi dengan beberapa kekuatan di tubuhnya, dan kemudian penguasa kuno dari berbagai api bersinar terang. 8,1, Zhong Wen Wang O, Hi, 8M. Bagaimana mungkin? Penatua kelima mau tidak mau kehilangan suaranya ketika dia melihat kekuatan api di tangan Xiao Yan. Jika dikatakan bahwa atribut api melawan kekuatan abadi adalah satu, maka kekuatan bertarung abadi yang ditampilkan oleh Xiao Yan saat ini mungkin telah mencapai 3 kali lipat dari miliknya, atau bahkan lebih kuat. Lapisan ketujuh menghancurkan langit. 7. Kaki keluar, bunuh aku. Mulut Xiao Yan melengkung menjadi lengkungan yang berbahaya, dan kemudian dia mengangkat penguasa kuno dari berbagai api yang berbeda, dan 7 api tirani yang tak tertandingi tiba-tiba saling berhadapan, tetua menyerang dan pergi. Kekuatan penguasa langit pemecah lapisan ketujuh mungkin tidak kuat, tetapi yang paling mematikan adalah atribut api Xiao Yan. Melihat ini, 5 tetua tidak bisa tidak melakukan semua yang mereka bisa. Karena dia tahu bahwa atribut api Xiao Yan jauh lebih tirani daripada miliknya, dan jika dia tidak bisa menahan 7 api, dia kemungkinan akan jatuh ke tanah. Binatang kecil ini, sudut mulut tetua kelima tiba-tiba mengeras, dan dendam merah menyala membentuk penghalang di wajahnya, mencoba menahan serangan Xiao Yan. Tapi tetua kelima masih terlalu memandang rendah Xiao Yan. Tidak peduli bagaimana dia bertahan, serangan Xiao Yan langsung menghampirinya. Boom! Api yang menyilaukan membentuk 7 penguasa api besar, dan kemudian meledak langsung di ruang ini. Bahkan jika penatua kelima adalah Dou Xian bintang 2 tahap akhir, setelah terkena serangan tirani oleh Xiao Yan, dia tiba-tiba berteriak. Mundur! Kelima tetua menghentikan serangan Xiao Yan. Meskipun dia menderita beberapa luka, itu tidak fatal. Matanya perlahan menatap Xiao Yan, ingin menelan Xiao Yan setengah hidup dan menimbangnya. Masih berbicara. Sabu-sabu. Begitu tetua kelima selesai berbicara, dia segera mundur dari Gua Duanhun dengan sekelompok anak buah Kuyeshai. Yang mulia, jangan mengejar. Melihat Kuyeshai dan yang lainnya mundur karena sok Xiao Yan, Yuran buru-buru berkata. Kekuatan Xiao Yan sangat bagus, jika bukan karena kemampuan bertarung Xiao Yan, aku khawatir mereka tidak akan membiarkan orang-orang Kuyeshai mundur. Namun, hanya Xiao Yan yang tahu bahwa meskipun dia telah menekan tetua kelima dalam hal atribut, perbedaan kekuatan antara keduanya bahkan tidak sedikit. Setelah memastikan bahwa orang-orang dari Kuyeshai telah pergi, Xiao Yan mendatangi kedua putri Yu Ranran dan bertanya. Saya harus mengatakan bahwa Yu Ranran dan Yu Wei benar-benar bersaudara. Kakak perempuannya seksi dan kasar, dan adik perempuan itu lembut. Masing-masing memiliki pemandangan yang berbeda. Kami baik-baik saja, kita akan kembali ke kota dulu, lagi pula, kita memiliki sesuatu yang sangat penting di tangan kita.
Yuran melirik Xiaoyan dan berkata dengan riang. Kakak, orang ini juga akan berpartisipasi dalam kompetisi Dongsu. Melihat Yuran Ran dengan sedikit keraguan di hatinya, Yu Wei berkata. Formasi teleportasi ruang angkasa rusak, tetapi dengan bahan-bahannya, itu dapat segera diperbaiki. Jika putranya tidak menyukainya, maka kembalilah ke Ye Cheng bersama kami, kata Yuran Ran. Ayo pergi. Xiaoyan tersenyum ringan, dan tanpa banyak bicara, dia meninggalkan Duan Hundong dan menunggu mereka di luar. Apakah orang ini tahu detailnya? Melihat Xiaoyan seperti ini, Yuran Ran mau tidak mau bertanya pada Yu. Kakak, detail orang ini seharusnya tidak menjadi orang jahat. Diakon Ye dan beberapa lainnya langsung dilenyapkan olehnya, ditambah dia baru saja berurusan dengan Ye Seng dan 5 tetua mereka, Yu Wei menjelaskan. Saya dikejar oleh Dekan Ye pada saat itu, dan saya tidak dapat mengerahkan kekuatan di tubuh saya. Saya kebetulan bertemu dengannya. Setelah berkomunikasi dengannya, dia memutuskan untuk membantu saya. Mungkin orang ini hanya ingin menggunakan teleportasi luar angkasa, lari ke Dongsu. Lagi pula, apakah itu berjalan atau mengambil binatang jiwa terbang dan bergegas ke Dongsu dari sini, sudah terlambat, kata Yu Wei. Kerusakan pada formasi teleportasi ruang angkasa mungkin bukan fenomena alam, jadi kamu harus berhati-hati, kata Yuran Ran lembut. Kakak, maksudmu? Mata indah Yu Wei berkedip sedikit, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Belum ada informasi yang akurat, tetapi seharusnya mendekati 10. Setelah Yuran Ran selesai berbicara, dia memilahnya, dan kemudian membawa semua orang keluar gua jiwa. Adik Xiaoyan, terima kasih atas apa yang baru saja terjadi. Yu Feng, sebagai seorang pria, secara alami tidak selembut saudara perempuan keluarga Yu. Begitu dia keluar, dia berterima kasih kepada Xiaoyan. Pada saat kritis barusan, jika bukan karena tindakan tepat waktu dari Xiaoyan, aku khawatir mereka semua akan mendapat masalah. Tidak apa-apa, selama formasi teleportasi ruang angkasa dapat diperbaiki dengan cepat. Xiaoyan tersenyum. Kamu, baru saja keluar, dan Yuran yang tenang mendengar kata-kata itu, dan mau tidak mau berkata kepada Yu Wei. Kakak akan segera pergi. Yu Wei juga tahu bahwa formasi teleportasi ruang angkasa adalah urusan keluarga besar. Bagaimana saya bisa memberitahu orang luar, dan segera tertawa dan mengacaukannya. Ayo pergi, dalam 1 hari, kita akan kembali ke Ye Cheng. Kami di sini untuk tinggal. Yu Zong telah menyelesaikan perbaikan formasi teleportasi luar angkasa, dan dia harus berdiskusi dengan baik dengan orang-orang dari Kuyeisai. Setelah Yuran Ran selesai berbicara, dia membawa pasukan besar dan menuju ke Ye Cheng. Saat tetua kelima memimpin Ye Seng untuk mundur, mereka benar-benar melewati jalan rahasia dan kembali ke Ye Cheng terlebih dahulu. Master kembali. Di halaman belakang Kuyeisai, seorang pria parubaya perlahan-lahan memegang gulungan dan membacanya dengan cermat di paviliun di kolam teratai di halaman belakang. Oh, petik 2, di mana mereka sekarang? Pria itu meletakkan gulungan itu di tangannya, lalu bangkit dengan lembut, dan bertanya kepada penjaga. Keduanya menunggumu di ruang tamu, kata penjaga itu dengan hormat. Tabrakan. Saat berikutnya pria parubaya menghilang ke halaman belakang dalam sekejap, dan ketika Du muncul, dia sudah berada di ruang tamu. Senger, siapa kamu? Tepat ketika saya datang ke ruang tamu, Master asli Kuyeisai yang bersemangat tinggi mengerutkan kening. Jelas bahwa dia menemukan sesuatu yang salah di tubuh Ye Seng hanya dengan melihat satu sama lain. Tuan Zai, Anda harus memutuskan untuk yang ketiga, Tuan Muda. 5 tetua di samping juga menangis. Tuan Kuye. Zai bernama Yeku, tetapi dia adalah pembangkit tenaga listrik yang telah mencapai tahap akhir Samsung Douxian. Petik 2. Ada apa? Yeku mengerutkan kening dan bertanya. Tuan Zai, kami bertanggung jawab untuk mencegat dan membunuh orang-orang Yu Zong yang pergi mencari bahan untuk memperbaiki formasi teleportasi ruang angkasa. Melihat bahwa mereka akan berhasil, mereka tidak tahu harus keluar dari mana, anak muda. Petik 2. Pemuda itu sangat arogan. Meskipun kekuatannya hanya pada tahap awal Douxian bintang 2, Diakon Ye jatuh ke tangannya. Petik 2. Dan ketika kami akan berhasil menangkap Yuran Ran, dia mengambil tindakan. Kekuatan jiwa yang besar secara langsung menjadikan Tuan Muda ketiga seperti sekarang. Demi situasi keseluruhan, bawahan harus mundur terlebih dahulu, kata sesepuh. Senger,
Pupil Yeku berkedip-kedip kesakitan, tapi Ye Sheng dilatih oleh dirinya sendiri untuk menjadi penggantinya. Bagaimana bisa orang akan ditangani oleh kekuatan jiwa orang lain? Kekuatan jiwa adalah hal yang misterius bagi mereka, dan begitu mereka diserang tanpa persiapan dan akarnya rusak, saya khawatir kekuatan mereka akan sulit ditingkatkan di masa depan. Ayah, kamu harus membalaskan dendamku. Ketika bajingan itu jatuh ke tanganku, aku pasti akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Suara kesal Ye Sheng terdengar perlahan. Jangan khawatir, Shenger, menjadi seorang ayah secara alami akan membantumu melakukan keadilan. Yeku berkata perlahan, tapi dia sedang memikirkan bagaimana membuat alasan untuk pergi ke Yuzhong untuk menimbulkan masalah. Laporkan ke Zaizu, tim Yuzhong yang pergi mengumpulkan bahan tidak jauh dari gerbang kota. Diperkirakan akan tiba besok. Bersama mereka, selain staf Yuzhong mereka, ada juga seorang pemuda dengan beban berat kaki di punggungnya. Setelah beberapa saat, seorang pengawal muncul. Hehe, sangat sulit untuk menemukan tempat untuk mendobrak sepatu besi. Tidak perlu banyak usaha untuk mendapatkannya. Aku ingin melihat apakah Yuzhong ini berani mempermalukan dirinya sendiri. Kepala sekolah, hina kami. Setelah Yeku selesai berbicara, dia tertawa muram. Ye Cheng, di dalam sekte hujan. Ini semua salahmu, dan aku tidak memperhatikan Wei Wei dan Ran Ran dengan baik. Jika sesuatu terjadi pada mereka, bagaimana aku bisa hidup? Di aula, seorang wanita cantik, Pearblossom, menangis karena hujan. Hei, aku mengirim Yu Feng untuk melakukan ini secara diam-diam, tapi aku tidak menyangka Wei Wei dan Ran Ran akan menyelinap diam-diam. Saat aku mengetahuinya, sudah seperti ini, pria itu tampak tak berdaya, jelas hal semacam ini juga di luar jangkauannya. Dua nona Yuzhong tertua memiliki sifat baik hati dan penampilan luar biasa. Jika mereka bertemu dengan beberapa orang jahat yang licik, saya khawatir. Laporkan ke Master Sekte, ada berita dari depan. Sosok perlahan datang ke aula, menghadap ke aula. Pria yang menunggu dengan cemas itu berkata. Pria yang menunggu dengan cemas ini adalah Master Sekte Yuzhong saat ini, Yu Tianyu, pembangkit tenaga listrik di akhir panggung Douxian Bintang 3. Dia dan Yeku dari Kuyezai adalah yang terkuat di Ye Cheng, dan karenanya menempati peringkat pertama. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Adapun wanita cantik di samping, dia adalah ibu dari Yu Wei dan Yurian, Yuanxi. Berita apa? Yu Tianyu bertanya ketika seseorang kembali di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk bangkit dari tempat duduknya dan bertanya. Ketika kedua saudara perempuan itu keluar untuk mengumpulkan bahan, Yu Tianyu tidak setuju sama sekali, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa kedua gadis itu diam-diam berlari keluar secara diam-diam. Pada saat Yu Tianyu mengetahuinya, sudah terlambat. Master Sekte, dua wanita tertua kembali dengan membawa bahan-bahan, dan menurut mereka, mereka dibunuh oleh pasukan Kuyeshai di jalan. Untungnya, seorang pemuda membantu mereka menyelesaikan pengepungan, jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Penjaga itu berkata perlahan. Anak muda, Yu Tianyu mengerutkan kening, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, bukan Kuyeshai yang membantu Yuzhong menyelesaikan pengepungan. Sepertinya kita memiliki masalah internal. Saat berikutnya, Yu Tianyu berkata perlahan. Mereka pergi untuk mengumpulkan berita tentang perbaikan materi susunan transmisi ruang angkasa, tetapi rahasia utama Yuzhong mereka dicegat oleh Kuyeshai di jalan. Ini tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa informasi yang bocor di dalam Yuzhong mereka memiliki masalah. Lewati pesanan saya dan sebarkan berita, mengatakan bahwa saudara perempuan dari keluarga Yu pergi untuk mengumpulkan bahan obat dan sayangnya terbunuh. Yu Tianyu berbicara perlahan. Kamu, bagaimana kamu bisa mengutuk anak-anakmu seperti itu? Yuanxi mau tidak mau memarahi Yu Tianyu setelah mendengar ini. Kebaikan wanita, kamu kembali dulu. Aku akan menangani masalah ini. Setelah Yu Tianyu selesai berbicara, dia menghilang langsung ke aula. Tetapi saya harus mengatakan bahwa trik Yu Tianyu benar-benar brilian. Segera setelah berita dirilis, detail yang tersembunyi di Yuzhong mereka muncul di sore hari, dan mereka dengan mudah ditangkap oleh Yu Tianyu. Hehe, penatua ke-6, saya tidak berpikir bahwa pengkhianat itu sebenarnya adalah Anda. Di aula, ikatan biru tirani perlahan mengikat seorang lelaki tua berwarna biru, dan wajah lelaki tua itu tenang, tanpa tanda-tanda perjuangan. Yu Tianyu,
Karena masalah ini telah terungkap, lelaki tua itu tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan, apakah itu hidup atau mati, berikan kesenangan. Tetua ke-6 berkata langsung. Penatua ke-6 adalah Ailiner Kuyeshai di Yuzhong, dan kali ini, ketika dia mendengar berita kematian saudara perempuan keluarga Yu, ada kesalahan yang sangat kecil, tetapi dia ditemukan oleh rubah tua Yu Tianyu. Aku ingat 10 tahun yang lalu, tetua ke-6 keluar sekali, dan temperamennya sangat berubah setelah dia kembali. Meskipun dia telah melakukan tugasnya untuk sekte selama bertahun-tahun. Tapi saya pikir, setelah Yu Tianyu selesai berbicara, dia datang langsung ke tetua ke-6, dan kemudian dengan jejak dendam di telapak tangannya, dia langsung pergi ke wajah tetua ke-6. Air mata, dengan suara, secarik kertas yang tampak seperti topeng kulit manusia perlahan dibuka oleh Yu Tianyu. Apakah saya benar? Penatua ketiga Kuyeshai, Yu Tianyu merobek selembar kertas, dan kemudian berkata perlahan dengan matanya. Pria di depannya bukanlah tetua ke-6 Yuzhong mereka, tetapi tetua ketiga. Kuyeshai, Ye Yunxing, pria kuat yang telah mencapai kekuatan dari Samsung Douxian. Yu Tianyu, kamu tidak boleh mati melihat identitasnya terungkap. Ye Yunxing tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan keras. Seret aku ke bawah dan awasi dengan ketat. Jika ada yang tidak beres, aku akan meminta maaf dengan hidupku. Yu Tianyu meninggalkan suara dingin, dan kemudian segera menghilang. Suatu hari berlalu dengan cepat, dan Xiao Yan dan rombongannya juga datang. Ke Ye Cheng perlahan, kamu itu banyak omong kosong. Yu Ranran menepuk alis Yu Wei dengan ringan, secara simbolis mendidiknya, kakak, ayo pergi. Yu Wei menjulurkan lidahnya pada Yu Ranran, dan kemudian langsung pergi ke Yuzhong. Agar tidak menarik perhatian orang lain, semua orang memasuki Ye Cheng dalam beberapa kelompok, Xiao Yan, Yu Ranran dalam kelompok 3, meskipun penampilan kedua putri itu cukup luar biasa, tetapi orang-orang di masa lalu tidak menemukan petunjuk apapun. Bagaimanapun, dua rindu tertua Yuzhong diasingkan, orang biasa hanya tahu bahwa Yuzhong memiliki dua rindu tertua yang cantik, tetapi mereka belum melihatnya, kesempatan. Xiao Yan, ini dia. Setelah berjalan-jalan sebentar, dia datang ke rumah Yuzhong, dan Yue berkata dengan penuh semangat, Tuan Muda Xiao Yan, tolong. Setelah Yuran selesai berbicara, mereka bertiga berjalan menuju rumah Yuzhong. Saya telah melihat Nona Sulung, Nona kedua. Setelah melihat ini, staf di gerbang mansion berkata dengan hormat langsung kepada putri kedua. Apakah ayah ada di sini? Yue melihat sekeliling dan bertanya kepada penjaga. Penguasa meminta dua wanita tertua untuk pergi ke aula segera setelah mereka kembali. Sudah selesai, ayah harus tahu tentang kita menyelinap keluar, dan itu pasti akan dihukum. Meringankan sedikit, hukuman, Yu Wei berkata dengan tergesa-gesa. Aku masih tahu untuk kembali. Pada saat ini, suara keras perlahan muncul dari kedalaman mansion, dan menyapu ke arah 3 orang yang berdiri di pintu. Bajingan ini, ekspresi Xiao Yan tiba-tiba menjadi jelek ketika dia baru saja merasakan fluktuasi yang mengerikan ini. Jelas, semua tekanan dipadatkan pada dirinya sendiri. Fluktuasi ini mungkin lebih kuat daripada jade legasi. Xiao Yan berjuang untuk mendukung, agar tidak membiarkan aura ini menindasnya. Ayah, jangan marah, kami juga. Yue merasakan suara penuh kemarahan dan tidak bisa menahan diri untuk berbisik, seperti gadis kecil yang melakukan kesalahan. Masuk dan bicara, sebuah suara menakutkan bergema. Jangan khawatir, ayah hanya marah di permukaan, tidak benar-benar menghukummu. Ayo pergi. Yu Ranran mendukung Yu Wei, dan kemudian kedua gadis itu berjalan perlahan. Pria dengan penggaris berat di punggungnya ini cukup kuat, dan dia benar-benar bisa menahan paksaanku. Yu Tianyu, yang sedang duduk di aula saat ini, bingung. Kemarahan dan pemaksaan energi barusan jelas ditujukan pada Xiao Yan saja, tetapi apa yang tidak diharapkan Yu Tianyu adalah bahwa Xiao Yan, orang ini, benar-benar dapat menahan pemaksaan energinya pada tahap akhir dari Three Star Fighting Immortal. Kalian berdua, kamu tahu bagaimana cara kembali. Sister Yue baru saja kembali ke aula, dan dididik oleh Yu Tianyu dengan wajah muram. Ayah, kami tahu kami salah. Yue cemberut dan bergegas ke Yu Tianyu untuk mendukungnya, seolah-olah dia tahu dia salah. Kalian berdua, larilah secara pribadi seperti ini. Jika sesuatu terjadi, apa yang bisa aku katakan pada ibumu?
Yu Tianyu berkata dengan mendengus dingin. Bukankah kita kembali dengan selamat, bisik Yu Wei. Ayah, ini bahannya. Setelah dididik sedikit, Yuran segera mengeluarkan cincin kelahiran yang agak indah dari dadanya. Di cincin kelahiran, itu tidak diragukan lagi berisi bahan untuk memperbaiki arai teleportasi luar angkasa. Sulit bagi kalian berdua, turun dan istirahat dulu, aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengan teman kecil ini. Yu Tianyu mengambil Najie secara langsung, dan kemudian dengan hati-hati menyimpannya. Kalau begitu ayo turun dulu, Xiaoyan menyelamatkan kita 2 kali, ayah, jangan buat dia malu. Kata Yu Wei pelan, lalu kabur tanpa jejak. Gadis ini, Yu Tianyu Fang tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat kedua gadis itu pergi. Senior benar-benar beruntung memiliki 2 anak perempuan seperti itu. Xiaoyan juga tertawa. Oke, jangan lakukan ini. Anakmu punya banyak rahasia. Saat berikutnya, Yu Tianyan berbicara sedikit. Petik 2 petik 2. Xiaoyan mengerutkan kening, jelas apa maksud orang ini. Mungkinkah api suci atau semangat juang di tubuhnya telah ditemukan, dan lelaki tua ini akan membunuh orang dan mencuri mereka? Xiaoyan tidak bisa menahan napasnya menjadi sengit. Jika Yu Tianyu melakukan kesalahan, dia akan segera bertindak. Meskipun kekuatan Sansing Douxian di tahap selanjutnya sudah cukup untuk membuatnya tidak bisa makan, tetapi dalam kasus terburuk, Xiaoyan hanya bisa melawan. Oke, kalian, aku hanya ingin tahu, aku tidak berarti apa-apa bagimu. Dan kekuatanmu sangat tirani. Aku punya firasat bahwa kali ini rasio Dongzu akan menjadi bibit yang sangat bagus. Ketika saatnya tiba, kedua putriku juga akan pergi, dan mereka pasti akan saling menjaga. Kata Yu Tianyu. Hati-hati, kepala Xiaoyan penuh dengan garis-garis hitam, hujan ini baik-baik saja, kuat dan bijaksana, tetapi Yue ini adalah masalah lain. Terima kasih banyak untuk kali ini, teman kecil, jika tidak tetua kelima dan Ye Sheng dari Kuye Zai akan menjadi masalah, kata Yu Tianyu. Ye Sheng itu tampaknya terluka parah oleh serangan kekuatan jiwaku, dan Yuan terluka. Aku khawatir orang-orang ini tidak akan menyerah begitu saja. Xiaoyan tidak menyembunyikan apapun, katanya. Pembangkit tenaga listrik di tahap akhir pertempuran bintang 2 yang abadi masih merupakan tekanan yang sangat tirani bagi Xiaoyan, jadi ini membuat Xiaoyan tidak melenyapkan mereka pada saat itu. Teman kecil Xiaoyan, jangan khawatir, karena kamu adalah penyelamat putriku, maka kamu secara alami adalah tamu terhormat Yuzong kami. Jika Kuyexia ingin membuat masalah dengan ini, aku akan menjadi orang pertama yang tidak setuju dengan Yu Tianyu. Yu Tianyu juga langsung menyatakan sikapnya yang keras. Anak itu akan berterima kasih kepada para senior terlebih dahulu. Xiaoyan menangkupkan tangannya dan tersenyum. Lain kali, itu akan memakan waktu untuk memperbaiki formasi teleportasi ruang angkasa. Anda sebaiknya tetap di Yuzong kami, dan jangan ragu untuk berbicara jika Anda membutuhkan sesuatu. Petik 2. Pasukan Yuzong kami sama dengan daun mati mereka. Zai, dan ada masalah keamanan, teman kecil. Jangan khawatir, kata Yu Tianyu. Maka lebih baik menghormati daripada menurut. Xiaoyan menjawab. Metropolitan, oh tidak. Tepat ketika keduanya melakukan percakapan yang menyenangkan, serbuan penjaga bergegas masuk dari gerbang mansion. Apa etiket panik? Petik 2. Ada apa? Yu Tianyu menegurnya sebelum bertanya. Tuan Kuye Zai membawa tuan muda ketiga mereka, Ye Sheng, di pintu rumah kami, mengatakan bahwa dia ingin kami menyerahkan pembunuh yang membunuh Ye Sheng, jika tidak. Penjaga itu ragu-ragu berkata. Kalau tidak apa, Yu Tianyu tampaknya sudah mengharapkannya sejak lama, dan dia tidak terlalu terkejut. Jika tidak, kami akan menenangkan Yuzong kami. Penjaga itu berbisik. Sombong, Yeku ini benar-benar semakin arogan. Petik 2. Pergi, keluar dan temui mereka. Yu Tianyu berbicara langsung, dan Xiaoyan segera mengikuti. Yu Tianyu yang lebih tua, serahkan kepadaku pembunuh yang memutilasi putraku. Jika tidak hari ini, bahkan jika kita berjuang untuk kehilangan keduanya, kita harus meminta penjelasan. Di pintu masuk mansion, lusinan penjaga Yuzong yang terlatih segera menjadi waspada, menunggu kedatangan Yu Tianyu. Oh, ada apa? Petik 2. Bukankah ini di pintu masuk mansion Yuzong? Yeku dan Ye Sheng, penguasa Kuye Zai, nafas Ye Sheng ini sangat tidak teratur, dan menurutku asal-usulnya tidak stabil. Hei,
Ye Seng ini adalah sepenuhnya matahari ramah, dan sekarang pembalasan. Sepertinya itu layak. Petik 2. Hush hush, pelankan suaramu, Yeku seperti ini, kamu ingin mati. Beberapa penonton sangat hidup, Anda dan saya sangat bersemangat. Binatang kecil ini, saya akan memberi Anda rasa hidup daripada mati sebentar lagi. Ye Seng sedang berdiri di depan gerbang rumah Yuzong saat ini, tapi wajahnya sangat jelek. Jelas, serangan jiwa Xiaoyan menyebabkan kerusakan yang terlalu serius, bahkan dengan latar belakang Kuye Zai mereka, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Hehe, angin apa yang meniup daun Kuye Zai hari ini? Setelah beberapa saat, Yu Tianyu dan Xiaoyan perlahan muncul di pintu, dan berkata sambil tersenyum. Yu Tianyu, kamu terlalu malu untuk mengatakannya. Ketika Yeku melihat Yu Tianyu, dia langsung meledak marah. Bukankah ini keponakan Ye Seng? Kenapa nafasnya begitu lamban? Ada apa? Yu Tianyu memandang Ye Seng yang ada di sampingnya, tampak terkejut. Kamu, Yeku tidak bisa menahan diri untuk tidak meledakkan pembuluh darah biru di tangannya, dan sangat marah. Yu Tianyu, aku tidak berbicara omong kosong denganmu. Kamu adalah orang yang melukai putraku. Kamu menyerahkannya kepadaku. Bagaimana kalau kamu mengerti masalah ini? Yeku menatapnya. Xiaoyan, berharap untuk makan setengah dari Xiaoyan mentah, sangat menakutkan. Kamu mengatakan ini. Orang ini adalah apoteker kepala yang baru saja direkrut oleh Yuzong kita. Yuzong kita diam-diam mengirim seseorang untuk menjemputnya. Tanpa diduga, dia dicegat dan dibunuh oleh seorang gangster di jalan. Kekuatan tuanmu adalah tirani, dan dia langsung menembak dan melukai parah gangster itu. Benarkah, Tuan Xiaoyan? Yu Tianyu juga rubah tua, dan Yu Ranran diam-diam mengatakan pada dirinya sendiri bahwa Ye Seng ditolak oleh serangan jiwa Xiaoyan. Oleh karena itu adegan ini. 8,1, Zhong Wen Wang O, Hi, 8M. Master Sekte Yu berkata ya. Terima kasih, Master Sekte Yu mengirim elit sekte untuk menjemput saya, tetapi di tengah jalan, saya bertemu penyergapan gangster, secara tidak sengaja tidak mengendalikan kekuatan jiwa, melukai gangster itu dengan serius, dan saya tidak tahu bagaimana gangster itu terluka sekarang. Xiaoyan tersenyum, sengaja berpura-pura dalam. Kalian, Yu Tianyu, kamu terlalu banyak menipu orang. Yeku sangat marah pada Xiaoyan yang bertindak seperti ini, dan tidak bisa menahan diri untuk mengaum dengan marah. Saya pikir penjahat yang mencoba membunuh kita sama dengan tuan muda di depannya. Apakah itu kebetulan? Di akhir kalimat, Xiaoyan tidak lupa untuk menebus pisaunya. Ayah, Ye Seng merasa kesal ketika dia mendengar bahwa dia sangat dipermalukan, dan dia tidak bisa menghancurkan tubuh Xiaoyan menjadi 10.000 keping. Tunggu dan lihat, ayo pergi. Setelah Yeku selesai berbicara, orang-orang dengan Kuye Zai perlahan menghilang di sini. Sepertinya Yu Tianyu ini juga rubah tua yang tersembunyi, tetapi temperamen ini, aku suka. Melihat ide buruk Yu Tianyu untuk membuat Yeku II populer, hati Xiaoyan juga tersenyum, dan dia sangat senang. Ayah, lupakan saja. Ye Seng dan rombongannya perlahan meninggalkan rumah Yuzong. Di tengah jalan, Ye Seng berpikir semakin marah. Masalah ini tidak sesederhana itu, aku khawatir itu perlu dipertimbangkan dalam jangka panjang. Yeku menggelengkan kepalanya, jelas hanya beberapa kali, kekuatan jiwa yang dipancarkan Xiaoyan tidak terlihat, dibandingkan dengan pertemuan Yeku sebelumnya, dengan pembangkit tenaga listrik manapun yang mengolah kekuatan jiwa, harus kuat. Namun, kekuatan jiwa sulit untuk dilawan, bahkan jika itu sekuat bintang 3 yang bertarung abadi seperti dia sangat waspada terhadap yang kuat yang mengolah jiwa. Lagi pula, begitu jiwa terluka, itu sangat serius. Jadi tanpa kepercayaan diri yang cukup, Yeku tidak berani mengambil tindakan gegabah. Lagi pula, dia mewakili seluruh Kuye Zai. Jika dia jatuh, seluruh Kuye Zai juga akan runtuh. Tapi, Ye Seng masih tidak mau. Jangan khawatir, tunggu sampai perbaikan formasi teleportasi ruang angkasa selesai, dan kemudian pergi ke Dongsu. Kamu punya waktu dan sarana untuk membersihkannya. Biarkan mereka melompat-lompat sebentar, lalu tunggu mereka. Ketika itu diperbaiki dalam formasi teleportasi ruang angkasa, itu adalah pertempuran yang sangat menentukan. Yeku menggelengkan kepalanya dan berkata. Tepat ketika Yu Tianyu dan Xiaoyan muncul, Yeku menyadari bahwa aura Yu Tianyu tampak lebih kuat dari sebelumnya.
He Yeku dan Yu Tianyu keduanya yang terkuat di Yecheng, mendiang Samsung Dosian. Jika lebih kuat dari ini, saya khawatir. Saya harap tebakan saya salah, jika tidak orang tua Yu Tianyu akan menerobos, dan Kuye Zai kami akan menjadi yang pertama diserang. Harus menghubungi faksi itu. Bagaimanapun, bahan perbaikan mereka telah tiba, saya khawatir ini belum terlalu dini. Setelah Yeku selesai berbicara, dia perlahan kembali ke rumahnya. Terima kasih atas apa yang terjadi barusan, senior. Melihat Yu Tianyu membantunya keluar dari pengepungan, Xiao Yan merasa bersyukur. Bagaimanapun juga, Yeku adalah petarung abadi bintang 3 sejati. Jika tidak ada Yu Tianyu yang kejam seperti itu, dukungan, saya khawatir, terlalu kuat untuk Xiao Yan saat ini. Hehe, tidak masalah, Yuzong kita dan Kuyeshui mereka adalah musuh yang mematikan. Senang rasanya bisa bahagia, Yu Tianyu tertawa. Saya pikir kekuatan jiwa teman kecil itu cukup tinggi, dan masalah pemurnian apoteker barusan benar-benar serius, tetapi saya tidak tahu kekuatan jiwa teman kecil itu. Yu Tianyu sepertinya memperhatikan sesuatu dan berbicara perlahan. Tidak ada keraguan bahwa orang ini Xiao Yan dapat melukai Ye Sheng dengan satu pukulan dengan kekuatan jiwanya, dan bahkan merusak sumbernya, jadi kekuatan jiwanya mungkin tidak rendah. Sejujurnya dengan Sekte Master Yu, saya memang seorang apoteker, tetapi apoteker kepala masih pekerjaan. Saya bebas dan mudah secara alami, dan saya tidak suka dikekang, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Skala emas bukanlah benda di kolam, maka tidak sulit bagi orang lain. Yu Tianyu tidak bermaksud memaksanya, tetapi Xiao Yan menolaknya, tetapi merasa sedikit kasihan. Saya tidak tahu mengapa Master Sekte Yu bertanya kepada saya tentang kekuatan jiwa saya. Xiao Yan tentu saja tidak akan tertipu oleh orang ini, seorang apoteker kepala. Tanyakan tentang kekuatan jiwa teman kecil itu karena kita membutuhkan pria kuat yang mahir dalam kekuatan jiwa untuk memperbaiki formasi teleportasi ruang angkasa. Pada saat ini, Yu Tianyu memimpin dan berjalan menuju mansion, dan ketika dia berbalik, Xiao Yan dengan jelas ketika dia menyadari bahwa Yu Tianyu sedang berbicara tentang pria kuat yang mahir dalam kekuatan jiwa, dia mengerutkan kening. Butuh seseorang yang mahir dalam kekuatan jiwa. Xiao Yan mengikuti dan kembali ke aula. Tidak ada orang luar di sini, jadi aku tidak akan menyembunyikan apapun dari teman-teman kecilku. Formasi teleportasi luar angkasa didirikan oleh pembangkit tenaga listrik di dunia bayangan. Tapi itu dipenuhi dengan kekuatan ruang yang sangat tirani, kekuatan ini hanya dapat digunakan oleh pembangkit tenaga listrik di atas bintang 5 Dosian. Petik 2. Dengan kata lain, formasi teleportasi ruang angkasa ini berasal dari tangan seorang pejuang abadi bintang 5. Xiao Yan menghirup udara dingin. Master of Soul Eater juga mengatakan bahwa di dunia hantu, formasi teleportasi ruang angkasa sangat mahal untuk dibangun, dan yang paling penting didirikan oleh pembangkit tenaga listrik Doudi bintang 5. Tidak buruk. Yu Tianyu mengangguk ke Xiao Yan, sekarang formasinya rusak, tetapi kami telah menyiapkan sumber kerusakan dan bahan untuk diperbaiki, tetapi masih ada sedikit hal yang hilang, yang juga merupakan hal terpenting. Petik 2, Yu Tianyu selesai berbicara, tiba-tiba dia menatap Xiao Yan dengan hati-hati, seolah-olah dia punya beberapa rencana, apalagi yang kamu butuhkan. Xiao Yan sedikit bingung, orang-orang ini semuanya adalah roh juang bintang 3. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia mungkin tidak bisa menghadapi roh juang bintang 3. Dia tidak tahu obat apa yang dijual orang ini, labu. Kekuatan jiwa, Yu Tianyu tidak menyembunyikannya, dan langsung tersenyum. Apa? Kekuatan jiwa. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, hatinya terkejut, dan dia menyadari sesuatu. Pengecoran formasi luar angkasa hanya dapat dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuatan untuk mencapai bintang 5 Dosian. Meskipun formasi pertempuran mungkin dapat dipersingkat celahnya, menurut tebakan Xiao Yan, saya khawatir hanya ketika master formasi pertempuran mencapai 40.000 prasasti inti, teleportasi ruang angkasa dapat dilemparkan. Elemen paling berbahaya dari formasi teleportasi ruang angkasa adalah elemen yang disebut kekuatan ruang inti adalah kekuatan luar angkasa, dan yang paling berbahaya adalah kekuatan luar angkasa. Setelah formasi teleportasi ruang angkasa yang berhasil dilemparkan, kekuatan luar angkasa stabil, dan tidak akan ada bahaya dalam waktu singkat, tetapi dengan berlalunya waktu, kekuatan ruang akan menjadi lebih kuat,
ketika pengekangan kekuatan melemah, banyak faktor gelisah akan segera muncul, sehingga menjadi yang paling berbahaya. Pada saat ini, begitu kekuatan luar angkasa tidak stabil, formasi teleportasi luar angkasa tidak dapat digunakan. Jika tidak, dunia akan berakhir jika diteleportasi ke tempat yang tidak diketahui. Kami membutuhkan orang kuat yang mahir dalam kekuatan jiwa untuk memasuki formasi bersama untuk membantu kami menahan erosi kekuatan ruang, untuk membantu kami menyelesaikan perbaikan. Setelah beberapa saat, Yu Tianyu membuka miliknya mulutnya saat dia melihat Xiao Yan jatuh ke jalan kontemplasi. Kekuatan ruang ini adalah sesuatu yang ditakuti oleh makhluk abadi bintang 5. Aku adalah anak laki-laki abadi yang bertarung dengan bintang 2, jadi... Xiao Yan menunjukkan penolakan di permukaan, siap untuk menolak, tetapi hatinya penuh dengan tawa. Jangan khawatir, teman kecil, itu tidak akan membuatmu sibuk dengan pekerjaan yang sia-sia. Jika kamu memiliki kebutuhan, bahkan jika kamu bertanya, selama itu milik Yuzong kami, itu tidak masalah. Yu Tianyu secara alami tertekan untuk pembangkit tenaga jiwa mahir yang paling penting. Dan ada satu di depannya, tentu saja dia mencoba yang terbaik untuk menang. Lagi pula, apoteker jarang, belum lagi rasio Dongzu sudah dekat saat ini, dan dia tidak bisa lagi ragu. Janji manfaat Xiao Yan secara alami juga berarti untuk menang. Meskipun Xiao Yanzi tidak ada di sini, itu cukup baik untuk memiliki niat baik. Selain itu, apa yang didapat Xiao Yan dari sekte hujan mereka terkait dengan keuntungan yang dibawa oleh susunan teleportasi ruang angkasa, bagi mereka daripada, tentu saja, adalah hal yang sepele. Haha, junior itu diterima. Xiao Yan mendengar bahwa lelaki tua itu akhirnya mengucapkan kata-kata ini, dan segera tertawa perlahan. Dan merasakan senyum jahat Xiao Yan, Yu Tianyu tiba-tiba merasa bahwa kali ini, dia mungkin harus mengeluarkan banyak darah. Aku tidak tahu apa yang dibutuhkan teman kecil itu. Yuzong kami memiliki latar belakang di Yecheng, dan kami harus bisa memberi teman kecil itu remunerasi yang cukup. Yu Tianyu berkata sambil tersenyum. Yu Tianyu sendiri samar-samar takut akan keganasan kekuatan ruang dalam formasi teleportasi ruang angkasa, dan Xiao Yan, sebagai seorang alkemis, mengolah kekuatan jiwa, dan secara alami tahu kengerian kekuatan ruang lebih baik daripada mereka, jadi tidak peduli apa yang Xiao Yan butuhkan untuk ekspor, Yu Tianyu akan mencoba yang terbaik untuk memuaskannya. Saya tidak ingin banyak. Master Sekte Yu melihat ramuan ini. Jika ada di sekte, saya akan mengambil salah satu dari mereka. Jika Master Sekte lain setuju, saya bersedia menukarnya dengan barang yang setara. Xiao Yan tertawa, lalu segera dia berjalan langsung, dan menulis 5 ramuan obat di pena dan tinta di aula. Rumput penekan hati, daun teratai darah, cairan sumsum yang layu, inti jiwa kelas 3 peringkat abadi, es misterius 10.000 tahun. 5 ramuan obat ditulis di selembar kertas sekaligus oleh Xiao Yan. Cek-cek, hal-hal ini, bahkan sepanjang pengalaman hidupku, aku belum pernah mendengar beberapa. Yu Tianyu mengambil selembar kertas dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. 5 bahan obat di atas, bahkan jika itu adalah sentuhan, sangat berharga, dan bahkan dengan pengalaman Yu Tianyu, dia hanya melihat 2 di atas. Saya harap Master Sekte Yu dapat banyak membantu Anda, kata Xiao Yan, tetapi Xiao Yan sangat pintar, dan dia sengaja menulis lebih banyak 2 ramuan untuk membingungkan penglihatan mereka. Beberapa jenis hubungan di antara mereka sama saja dengan menyebabkan masalah. Teman kecil, kamu tidak membuka mulutmu seperti singa. Yu Tianyu membaca 5 bahan obat dan berkata, Master Sekte Yu, saya percaya bahwa Anda menyadari bahaya kekuatan ruang angkasa, tetapi saya dapat menjamin bahwa kekuatan ruang tidak akan menghalangi Anda dengan cara apapun untuk memperbaiki formasi ruang angkasa. Xiao Yan tersenyum, jelas dia harus melakukannya, beri orang ini jaminan. Jika tidak, orang itu tidak akan melakukan yang terbaik untuk membantu dirinya sendiri. Hei, apa yang dikatakan teman kecil Xiao Yan, aku lega mendengar kata-katamu. Yu Tianyu tertawa. Kemarilah, kumpulkan semua toko di Yecheng untukku. Setelah kamu menemukan 5 bahan obat ini, belilah kembali untukku dengan cara apapun. Selain itu, saya menginstruksikan yang tertua dan wanita kedua untuk pergi ke gudang Yuzong kami untuk melihat apakah ada bahan obat ini. Jika ada, bawa langsung, kata Yu Tianyu. Ya, penjaga itu mendengar kata-kata itu, mengambil selembar kertas dari tangannya, dan pergi bekerja. Namun,
Penjaga itu masih sedikit bingung. Gudang Sekte Hujan telah mengumpulkan banyak harta. Sekarang Xiao Yan layak bagi Master Sekte untuk membuka gudang untuknya, yang cukup untuk menunjukkan kondisi mengejutkan apa yang dimiliki Xiao Yan. Set rubah tua tidak akan begitu bersedia. Di sisi lain, Kuyezai, terima kasih atas rahmat penyelamat nyawamu. Di aula, beberapa sosok perlahan muncul di sini. Penatua ketiga, kamu telah bekerja keras selama bertahun-tahun, dan sekarang ini adalah saat terakhir, dan inilah saatnya kamu bekerja untuk Kuyezai. Yeku duduk di tempat pertama dan berbicara perlahan. Ketiga tetua ini adalah orang-orang yang ditangkap oleh Kuyezai. Mereka memanfaatkan masalah di rumah Yuzong untuk menarik perhatian dan menyelamatkan mereka secara diam-diam. Saat ini, Fang hanyalah hantu di kandang Yuzong. Hanya saja di aula ini, selain Yeku tetua ketiga, ada seorang pria misterius. Pria itu ditutupi pakaian hitam dan menutupi tubuhnya dengan erat, tetapi aura hantu yang suram dan menakutkan yang muncul tanpa terlihat samar-samar lebih kuat dari tetua ketiga. Apa rencanamu? Setelah beberapa saat, pria berbaju hitam itu berbicara perlahan. Orang ini, berbicara saja bisa membuatku merasa gentar, betapa sakralnya ini. Penatua ketiga tidak bisa membantu tetapi berkata sedikit dalam hatinya. Hehe, jangan khawatir, orang dewasa. Ketika orang-orang Yuzong memasuki formasi teleportasi ruang angkasa untuk memperbaiki formasi, kita akan pergi ke formasi untuk menangkap mereka semua. Yekupei berkata sambil tersenyum. Tapi Zaizu, formasi teleportasi ruang angkasa dikelola oleh mereka, bagaimana kita masuk? Tetua ketiga berkata dengan ragu. Formasi teleportasi ruang angkasa awalnya dikelola oleh Kuyezai kami selama bertahun-tahun. Biarkan mereka bersiap, kita bisa melakukan sedikit, tapi itu tidak cukup untuk masuk dan keluar dengan bebas. Yeku tersenyum tipis, dengan senyum tipis. Penuh pengkhianatan. Aku hanya butuh jiwa mereka, dan selebihnya, aku tidak peduli. Pria berbaju hitam berkata dengan dingin, dan menghilang di sini setelah berbicara. Tuan Zai, itu baru saja. Melihat pria berbaju hitam menghilang, depresi berangsur-angsur menghilang, dan tetua ketiga tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Jangan tanya jika tidak, kata Yeku. Bawahan itu sudah pensiun. Penatua ketiga juga mengangguk diam-diam, dan kemudian melangkah mundur secara langsung. Sekte Hujan. Petik 2. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda, sekte asing, dapat dibandingkan dengan kekuatan lokal asli kami? Petik 2. Tunggu, dengan bantuan, kekuatan itu, ketika kamu memperbaiki teleportasi luar angkasa, itu akan menjadi hari ketika sekte hujanmu dihancurkan. Sebuah suara suram perlahan datang dari aula. Rumah Yuzong. Aneh, bagaimana mungkin ayahku membiarkan kita membuka gudang Zongmen? Ada banyak harta di gudang Zongmen ini. Yu Weiqing, dia berkata dengan lembut. Itu seharusnya kekuatan jiwa pria itu Xiao Yan. Yu Ranran pada dasarnya sensitif, dan samar-samar merasakan sesuatu. 5 herbal ini, Yuzong kami sekarang hanya memiliki inti jiwa dari peringkat ketiga peringkat abadi, dan bahkan benda ini hampir membunuh ayahnya saat itu, jika tidak, untuk ayahnya Jiren sendiri surga, aku takut, kata Yu Wei dengan ketakutan yang tersisa. Oke, ambillah, ayo ke aula dulu, ayah dan Xiao Yan seharusnya masih menunggu kita. Setelah kedua wanita itu selesai berbicara, membawa kotak perak yang indah dan menuju ke aula. Pergilah, Tuan Sekte. Saya mencari di dalam dan di luar Yecheng, dan tidak ada jejak dari kelima tumbuhan ini. Setelah beberapa saat, para penjaga kembali dengan tergesa-gesa. Tidak, Xiao Yan menggelengkan kepalanya perlahan, jelas dia meremehkan kelangkaan bahan obat ini. Hehe, teman kecil, jangan khawatir, ada ramuan obat di gudang Yuzong kami. Melihat jejak kekecewaan di wajah Xiao Yan, Yu Tianyu buru-buru berkata. Oh, apa? Ketika Xiao Yan mendengar ini, rasa kehilangannya langsung menghilang. Inti jiwa dari binatang jiwa peringkat 3 abadi. Sama seperti Xiao Yan bertanya, Erdao Qianying berjalan perlahan dengan langkah anggun seperti King Lian. Apa, inti jiwa dari binatang jiwa kelas 3 peringkat abadi? Xiao Yan benar-benar terkejut, dan tubuhnya bergetar aneh. Binatang jiwa adalah binatang ajaib, dan inti jiwa juga merupakan inti ajaib. Hanya saja ada sangat sedikit apoteker tingkat abadi. Di satu sisi, sangat sulit untuk menumbuhkan kekuatan spiritual negeri dongeng. Selain menyempurnakan pil tingkat abadi,
inti sihir adalah hal yang sangat diperlukan, kota situasi. Lagi pula, binatang ajaib yang kekuatannya dapat mencapai tingkat makhluk abadi lebih kuat daripada manusia pada tingkat yang sama, belum lagi inti jiwa dari binatang jiwa kelas 3 tingkat 3 yang abadi ini, yang merupakan keberadaan menakutkan yang sebanding dengan itu, dari manusia abadi yang bertarung dengan bintang 3. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.